Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR menjawab para purnawirawan TNI yang mendesak agar Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan dari jabatan Wakil Presiden RI. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menyinggung soal keputusan KPU RI yang sudah mengesahkan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wapres ke-14 RI. Edi menyatakan MPR berpegang teguh pada keputusan KPU RI terkait usul mencopot Wakil Presiden Gibran yang datang dari Forum Purnawirawan TNI. Keputusan KPU yang dimaksud Edi adalah keputusan KPU yang menyatakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka adalah Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 hingga 2029. Edi menilai jika masalahnya adalah pelanggaran kode etik pada saat pencalonan, seharusnya masalah itu dibahas dan ditindak sebelum dinyatakan terpilih dan dilantik. Sementara saat ini Prabowo dan Gibran sudah resmi menjabat usai MPR melantik keduanya. Oleh karena itu, pemakzulan memerlukan penelaahan lebih lanjut termasuk dari pakar hukum tata negara. Ketua MPR ya bahwa MPR rakyat telah memilih dan MPR telah melantik ya pasangan yang dipilih sah oleh rakyat dalam pemilu 2024 ya Pak Prabowo dan Pak Gibran Rakabuming Raka. Jadi kita berpegang pada hasil keputusan yang sudah ditetapkan oleh KPU RI yang kemudian dilaksanakan oleh MPR dalam bentuk pelantikan daripada Presiden dan Wakil Presiden. Mas Edi, coba kalau misalnya kita tarik dengan ke PAN ya, ini menjadi momentum nggak sih melihat dari gejolak-gejolak di lapangan seperti ini? Makanya kemarin Pak Zulhas bilang kalau untuk membicarakan lagi perihal Wapres, apa seperti apa kalau dari PAN? Masalah Presiden kan kita sudah menyatakan dukungan ya jika Pak Prabowo ingin maju lagi untuk periode kedua, tentu kita dukung. Tidak lain tidak salah karena PAN itu sudah 3 kali mendukung Pak Prabowo menjadi calon presiden ya dan alhamdulillah untuk ketiga kalinya kita berhasil ya. Jadi jika Pak Prabowo ingin maju lagi nanti di 2029 dan Pak Prabowo juga mengatakan kita kerja dulu ya, nanti kita bicarakan. Tapi jika beliau kemudian memutuskan untuk maju lagi, tentu PAN tidak akan sungkan dan tidak akan ragu untuk mendukung beliau karena memang sudah ada kedekatan yang begitu panjang dengan PAN. Nah, khusus untuk Wapres, umumnya kalau Wapres itu kan dibicarakan bersama-sama di dalam konteks koalisi yang terjalin gitu ya. Dan dalam pengalaman kami ketika kita memilih Cawapres di pemilu 2024 ini, Pak Prabowo sangat demokratis kok. Beliau membuka ruang bagi seluruh partai politik koalisi pendukung beliau untuk menyampaikan siapa yang ingin diusulkan sebagai cawapres. Dan saya yakin bahwa ruang demokrasi itu nanti akan dibuka kembali. Andai kata nanti Pak Prabowo memutuskan 2029 untuk maju lagi. Artinya PAN juga membuka ruang untuk siapapun kadernya bisa maju Wapres begitu ya? Merupakan sebuah kebanggaan bagi sebuah partai jika kader terbaiknya itu bisa maju dalam kontestasi Pilpres. Dan PAN sudah punya rekam jejak, Pak Amin Rais pernah maju sebagai Capres, Pak Hatta Rajasa pernah maju sebagai Cawapres ya. Ya kalau memang ada kesempatan bagi kader PAN untuk bisa maju, nanti kelak tentu itu merupakan kebanggaan partai. Namun kembali lagi, itu kan harus dilakukan diskusi ya.